Baik, kemudian konsep apa saja yang ada dalam sedekah sunnah? Konsep apa saja? Yang pertama, memperbanyak sedekah dianjurkan, terutama di bulan-bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, fi syahri Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah manusia yang paling dermawan. Kedermawannya meningkat, bertambah dermawan lagi ketika Ramadan. Kata para sahabat, fakana karihil mursal, seperti angin yang berhembus. Angin itu semuanya dapat angin, iya bang enggak? Iya, angin itu enggak berhenti-berhenti, nyampak sini pergi sono, dapat duit langsung, dapat duit langsung, dapat duit langsung. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak nahan duitnya, disedekain, sedekain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian karena sedekah di bulan Ramadan itu juga sedekah yang lebih afdal. Rasul ditanya, sedekah ayus sadaqati afdal? Qal sadaqatun fi Ramadan. Sedekah apa yang paling afdal? Kata baginda Nabi, sedekah di bulan Ramadan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, di samping Ramadan, sedekah di munasabat yang lain. Seperti sedekah kayak sekarang, sedekah di bulan ini apa namanya? Muharram. Sedekah di bulan Muharram ini lebih afdal. Sedekah di bulan hari Jumat. Sedekah saat gerhana, baik gerhana bulan atau gerhana matahari, lebih afdal. Kenapa? Memang ada. Fa idza ra'aitum fasallu wa tasaddaqu fadhkurullah. Disuruh sedekah oleh baginda Nabi ketika melihat gerhana. Ini tanggal berapa? 10 pada puasa. Saya anjurkan para jamaah yang laki-laki nambahi uang belanja ke istri. Hari ini istrinya dibuat senang, yang punya duit saja, nggak perlu ngutang-ngutang, nggak perlu berlebihan. Itu dicek keranjang belanja istrinya di Shopee sama Tokped sama apa semuanya, check outin semua. Oh, bangkrut ini kalau semuanya. Suruh milih, istrinya pilih mana yang mau di check outin, kasih. Ini tanggal 10. Jabir bin Abdullah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang memberi keleluasaan tambahan rezeki uang belanja untuk istri, untuk anak-anaknya, Allah nambahi rezekinya selama setahun, dijamin Allah rezekinya lancar. Coba, jadi tanggal 10 hari ini praktekin. Ini hadis didhaifkan oleh Ibnu Taimiyah, didhaifkan oleh Albani, didhaifkan oleh iya. Tapi menurut jumhur ahli hadis yang dhaif mah riwayat yang lain sebenarnya. Riwayatnya kalau yang dari Jabir ini sahih, Abu Sa'id. Riwayatnya yang lain yang dhaif, yang Abu Sa'id mah sahih. Disahihkan oleh Ibnu Al-Qattan, oleh Al-Hafidz Al-Iraqi, Al-Hafidz As-Suyuti, Ibnu Al-Mulaqin. 4 madhab mensunahkan ini sedekah, mensunahkan nambahi uang belanja, membahagiain istri, keluarga, anak-anak di tanggal 10. Yang masih punya anak kecilnya diantarin untuk main wisata apa, senang apa mereka? Kan senang jajan, kasih jajan yang sehat-sehat, yang banyak. Diajak main kemana senangnya, diajak belanja untuk ini, ayo senang. Tujuannya dapat keutamaan ini, biar rezekinya lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Adimin jangan lupa hari ini nggak maksa loh ya, itu cuma anjuran, saya nggak maksa ya. Oh, tinggal ngambil sendiri, tinggal ngambil sendiri. Ya, dalam satu riwayat dhaif disuruh memuliakan diri sendiri juga. Ini jangan pelit-pelit hari ini. Jangan pelit-pelit, mau beli apa beli aja, yang penting tidak berlebihan itu ya. Selama dibutuhkan beli. Ini peci yang udah jelek-jelek diganti. Beli baju-baju yang jelek, sarung yang jelek diganti. Muliain diri sendiri. 4 madhab mensunahkan. Madhabnya Abu Hanifah silakan dicek di kitab Hasyiah Ibnu Abidin. Madhabnya Imam Malik silakan dicek di syarah Matan Khalil. Madhabnya Syafi'i silakan dicek di syarah Minhaj.
Tuhfatul Muhtaj, Nihayah, Mughni, silakan dicek di I'anah Talibin dan banyak. Di mazhab Hambali sunnah juga, buka saja kitab Al-Furu', Kasyaful Qina', sunnah berdasarkan hadisnya Jabir. Ini munasabat yang kita dianjurkan sedekah ke istri. Sedekah ke istri wajib, mama dikasih, wajibnya udah dikasih. Nah, sekarang diajak bahagia anak-anaknya, istrinya, syukur-syukur ada anak yatim, diajak dikasih juga, disedekain. Ulama Syafi'iyah, Malikiyah menganjurkan untuk bersedekah pada anak-anak yatim di tanggal ini, tanggal 10. Ngasih anak yatim, ketuk pintunya, transfer emaknya. Lebih nyaman didatengin orang untuk sedekah daripada dikumpulkan di satu tempat untuk elus-elus, diusek-usek kepalanya. Nggak nyaman. Saya mengalami itu, nggak nyaman. Nggak nyaman, bener nggak nyaman. Nggak datang tahu ada duit, nggak datang nggak dikasih duit, datang malu. Jagalah perasaan anak yatim. Bisa jadi hari ini anak tetangga sampean yang yatim, bisa jadi satu saat anak sampean yang yatim. Ya benda. Ya semoga kita, anak-anak kita pada panjang umur, amin ya rabbal alamin. Iya. Jadi jaga perasaan anak-anak yatim itu, dijaga. Kalau mau ngasih anak yatim, ya ngumpulin itu bagus, bagus. Tapi yang lebih menjaga perasaan, kalau tahu anak yatim, datang ketuk rumahnya, bawain apa oleh-olehnya, bawain. Ini oleh-oleh, kasih duitnya mana? Kasih. Lagi main dipanggil, nah itu lebih bagus, lebih menjaga perasaan anak yatim. Ya, hari ini tanggal 10 Muharram disunahkan apa tadi Pak Rudi? Nambahin uang belanja. Istrinya, senang istri Pak Rudi kayaknya, itu senang ngajak kemana ini kayaknya ini. Ya coba aja, karena banyak ulama mengatakan, bahkan Umar bin Khattab, Jabir bin Abdullah, Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Istidhkar menyebutkan, aku mencoba, kata Jabir, kami mencoba, dan banyak tabi'in, tabi'in, kami mencobanya dan kami temukan benar. Di antara mereka mengatakan, kami mencoba 40 tahun, selama 40 tahun rezeki kami dimudahkan oleh Allah. Coba saja, insya Allah rezekinya dilancarin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba aja, coba. Belum nyoba kali ya? Belum ya? Belum pernah nyoba? Belum denger juga kayaknya ya. Belum denger. Coba, dicoba. Pengantin baru dicoba juga ya. Ya. Baik, itu yang kedua, bersedekah di musim-musim yang memang dianjurkan untuk bersedekah. Karena ada sedekah Jumat, apa namanya, Jumat berkah atau apa. Artinya gini, bukan berarti kalau nggak Jumat nggak mau sedekah, bukan gitu. Sedekah yang paling afdal di Ramadan lah, berarti kalau nggak di Ramadan nggak ngasih, enggak juga. Ngasih tambahan uang belanja ke istri dianjurkan tanggal 10 Muharram, karena kan bukan berarti kalau nggak 10 anak-anaknya nggak pernah dibahagiain. Ya enggak gitu juga, enggak. Ya tetap kita bahagiain istri, bahagiain anak mah ya setiap waktu. Cuma di momen-momen tertentu itu kita lebih sedekah mah terus. Karena sedekah konsepnya jangan nunggu momen-momen, mumpung kita mampu, mumpung masih hidup. Nunggu sedekah aja nunggu Ramadan. Iyalah kalau Ramadan masih hidup, kalau udah mati piye. Makanya jangan nunggu-nunggu. Sekarang bisa sedekah ya segera sedekah, nggak usah nunggu kaya. Mau sedekah aja nunggu kaya, belum kaya sudah mati, nggak jadi sedekah. Lah ya kan, mampunya sedekah ya sedekah. Sewaktu-waktu mampu ya segera sedekah. Nggak maksa lo ya, tolong saya nggak maksa. Yang ketiga, lebih afdal membayar sedekah sembunyi-sembunyi daripada membayar sedekah diiklankan di masyarakat. Lebih afdal, kecuali mereka-mereka
yang yuktada bihi, yang sudah menjadi panutan, kiai gede, ustadz gede, nah presiden sedekah, gubernur yuktada, dicontoh oleh masyarakat. Presiden bangun masjid, nah, gubernur bangun masjid, duit sendiri tapi duit sendiri gitu maksudnya. Duit negara mah duit negara udah ada. Iya. Atau kiai bangun masjid duit sendiri, nah gitu. Ini duit saya sendiri. Maksudnya untuk motivasi, memberi contoh. Nah kalau pakai duit masyarakat ya nggak usah ngomong-ngomong. Biar masyarakat yang bangun, ya. Jadi kalau kita memang yuktada bihi, dianjurkan menampakkan tuh sedekah. Tapi kalau tidak, kita bukan orang yang dicontoh masyarakat, maka lebih afdal sendiri-sendiri. Iya. Baik, dalilnya apa? Nah, dalilnya in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian menampakkan sedekah itu bagus. Tapi jika kalian sembunyikan dan kalian berikan secara sembunyi-sembunyi ke fakir miskin, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Nah, udah selesai Ustaz Amin? Kenapa? Sadaqallahul azim berarti. Ya wis, gak apa-apa. Lebih bagus kalau sedekahnya sembunyi, lebih bagus. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 271. Jadi sebisa mungkin sembunyi-sembunyi. Gini Pak Ustadz, kalau saya sedekahnya sembunyi-sembunyi, ada sebagian orang yang menerima sedekah nggak mau laporan dan orangnya tidak terpercaya. Jangan sedekah ke situ. Cari yang terpercaya. Cari, masih ada, masih. Ya, saya nggak tahu Pak Ustadz, datang ke saya tak tunjukin orang-orang terpercaya. Nggak bakal dia makan duit sedekah. Tanya ke saya, Japri ya. Nggak bakal dia makan duit sedekah. Meskipun nggak ada foto-fotonya, nggak apa. Permasalahannya sekarang banyak orang minta sedekah, katanya untuk fakir miskin. Hakikatnya untuk memperkaya diri sendiri. Itu repotnya. Iya Pak enggak? Makanya masyarakat akhirnya minta laporannya mana. Ya kalau memang orangnya tidak amanah, jangan sedekah ke mereka. Iya, boleh nggak dilaporin? Boleh, sebagai pertanggungjawaban. Malah afdolnya dilaporkan. Ini penyaluran sedekahnya untuk ini. Dapat sedekah dari ini, dilaporkannya untuk ini. Sebagai bentuk profesionalitas. Bahwa jangan hanya mau ngambil, gak mau melaporkan. Lebih afdal sedekah sendiri, mana fakir miskinnya itu. Nggak perlu laporan, iya kan? Iya. Nggak tahu fakir miskinnya, datang ke saya tak tunjukin. Sini tak tunjukin. Ayo datang ke rumah, ini fakir miskin, kasih ini fakir miskin, kasih ini fakir miskin. Gitu ya. Atau datang ke ustadz lain yang mana tahu fakir miskin. Oh ini kasih sendiri, itu lebih afdal.